Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Setelah di episode 81 kemarin kita ngerakit i5 Gen 12, B660GB, RTX 3050 Ino. Sekarang kita ngerakit lagi yang bisa dibilang komponennya ya 85% mirip, tapi harganya lebih murah 1 juta ya. Ini adalah versi pangkasan dari rakitan sebelumnya dan performanya juga masih jos teman-teman. Sebelum gue lebih lanjut, gue mau jabarin dulu komponen yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Aigo Dark Flash DLM21 warna putih, motherboard pakai Gigabit B660MDS3H, prosesor pakai i5 12400F, RAM-nya pakai Corsair Vengeance RGB Pro SL 2x8. Untuk cooler pakai ID Cooling SE224 XT ARGB versi 3. Storage pertama ada NVMe Samsung SSD 980 250GB. Storage kedua ada hard disk WD Blue 1 TB. Graphic cardnya masih pakai Ino 3D Twin X2OC RTX 3050. Power supply-nya Cooler Master MW650 dan 6 buah fan dari Aigo DR12 Pro. Untuk harga total dari rakitan ini adalah segini, 16 jutaan ya. Di episode 81 kemarin kita habis 17 jutaan ya. Speknya seperti itu, rakitannya seperti itu, dan episode kali ini speknya bisa dibilang 80% mirip, lebih hemat. Ya harusnya lebih hemat sejutaan ya teman-teman. Oke, perbedaannya paling hanya di cooler. Kemarin kita pakai water cooling, ini versi cooler tower. Terus storage NVMe kemarin pakai 500, sekarang pakai 250. Hard disk kemarin 2 TB, sekarang hard disknya 1 TB. Dan untuk performa harusnya masih ngebut-ngebut aja teman-teman. Dan pakai cooler tower pun untuk i5 12400F gua rasa masih dingin-dingin aja. Jadi kalau misalkan teman-teman budgetnya rada lebih 17-an, boleh ikutin komponen yang episode 81 kemarin. Tapi kalau misalkan budgetnya 16-an, pengen dapat performa yang sama, boleh ikutin yang versi 16 jutaan ini. Karena komponen intinya sama persis teman-teman. Mobo B660GB, prosesor 12400F, RAM-nya pakai Corsair Vengeance RGB SL, masih sama persis, sampai merek-merek VGA sama, PSU juga sama 650. Ini opsi upgrade-nya juga udah enak, casing juga sama, fan-nya ya kemarin kan butuhnya 4 jadi beli 4, sekarang butuhnya 6 jadi beli 6, sisanya semua masih jos teman-teman. Dan tidak usah lama-lama ya, langsung aja kita rakit PC-nya. Yap, ini dia komponen inti ya, mobo, prosesor, RAM, cooler, dan juga SSD. Prosesor dulu, seperti biasa masih segel. Karena barangnya baru semua guys, bukan barang bekas. Resmi garansi Nano Komputer. Tret. 12400F, salah satu prosesor dengan performa yang jos di 2022 ini. Cepet banget ya, udah 2022 aja. Kemarin perasaan masih 2020 ya, baru baru awal main di TikTok gue. Udah 2022 aja sekarang. Ngapain aja ini selama begini? Oke, kita pinggirin dulu ini box prosesornya ya. Aduh. SSD. Kita pasang di sini. Kita buka dulu, masih segel. Bungkusnya besar sekali. Nah, oke, ini kita buka. Tes Samsung SSD. Set. Masuk gak sih ini bautnya? Masuk kan? Takutnya tidak masuk. Oke, pinggirin dulu. Sekarang gua harus belajar dulu nih, ini cara masang cooler SE224 yang baru. Piye tuh. Jadi buat teman-teman yang punya Gen 12 mau pakai ID Cooling SE224 jangan salah beli ya. Ada yang versi lama, ada yang versi baru.
Sebenarnya kalau misalkan beli versi lama pun nggak apa-apa ya. Bracketnya nanti bisa minta ke ID Cooling, ke Facebooknya, lu minta sendiri, tapi PR-nya gitu aja. Entah deh, waktu itu masih dikasih gratis, gak tahu sekarang udah dijual atau gimana. Oke. Jadi ini paling gue pelajari dulu sampai heatsinknya bisa gue pasang ke sini. Harusnya masih sama aja sih. Sistemnya bracket dulu, dan ini dia karena udah ada bautnya tinggal kencangin gini. Ya, gampang. Oke. Ini gue belajar sampai bracketnya nempel ke sini dulu ya. Oke, jadi pemasangan bracketnya itu masih mudah ya teman-teman, nggak susah, masih gampang kayak yang sebelumnya, yang Gen 12. Oke, kita buka plastiknya, kita kasih pasta. Oke, set. Nah, cukup lah segitu ya. Tutup lagi. Sekarang ini kita cepetin aja ya teman-teman, biar teman-teman nunggunya kagak kelamaan. Oke. Oke, udah kepasang ya teman-teman. Untuk kabelnya gue rapihin nanti aja. Sekarang kita buka memorinya alias RAM-nya. Segel juga. RAM yang jos dari Corsair Vengeance RGB Pro SL. Oke, 1 dan 2 ya. Oke, langsung aja kita tes. Tapi sebelum itu gue harus buka VGA nya dulu. Oke teman-teman, ini dia VGA nya. Kenapa gue unboxing nih ya? Sebenarnya nggak di unboxing juga, kagak ngapa ya, karena kemarin udah. Cuman yang ini gue harus bikin video unboxingnya karena ketika VGA ini datang, gue tidak dapat stiker, bukan stiker ya, kartu garansi dari SYNNEX Metro Data ya. Karena di VGA yang sebelumnya itu dia sudah dapat. Terus ini VGA masih pada segel teman-teman ya. Nah, dua-duanya. Dan tidak ada stiker dari Nano, cuman ada stiker Metro Data. Terus gue nanya soal garansi gimana ke mereka, kalau misalkan amit-amit ya. Terus kata mereka selama masih ada invoice, tenang aja Gan, katanya aman. Cuman ya gue pengen aja bikin video unboxing sekalian ngasih tahu gitu. Kasarnya ini jadi video pembuktian lah. Jadi pada saat gue buka ini VGA, nggak ada nih kayak stiker toko gitu atau kartu garansi dari SYNNEX Metro Data. Jadi biar nanti kalau amit-amit ya proses garansinya itu bisa dipermudah. Untuk invoice ada, dan toko pun dari Nano pun sudah menjamin gitu garansinya ya. Jadi biar tenang aja, biar makin tenang ya. Oke, ini masih segel. Gue buka. Karena soalnya yang kemarin tuh karena segel di luar doang, masih segel semua. Gimana sih segel di luar? Karena stikernya cuman di luar dan segel semua, bagian dalam itu cuman ada stiker dari distributor aja, nggak sampai stiker toko gitu loh. Gimana ya maksudnya ya? Intinya gitu dah, di box ini dia tidak ada stiker Nano ya, cuman ada stiker distri gitu loh. Jadi kalau garansinya nanti pakai invoice dari Tokopedia. Dalam sini mana ada manual ya. Kita buka aja deh. Ini masih segel semua nih sampai dalam-dalam. Biasanya kan beberapa VGA kalau kita beli tuh segelnya udah dibuka, terus di dalam sini ada stiker dari toko. Nah ini nggak ada. Jadi masih fresh, benar-benar baru ya. Masih jos lah. Ini plastik harus saya buka teman-teman ya. Di barang dari saya mah baru resmi semua. Pokoknya ya. Ini mohon maaf deh kurang satisfying ya. Atau kumaha. Kumaha. Oke. Nah, yowes, sekarang gue langsung aja testing ya, PC-nya testing nyala, sekalian install Windows ya. Oke,
mantap ya, masih mulus, jos, masih baru. Oke, mari kita testing nyala. Oke, PC-nya sudah siap ya, dan karena coolernya heatsinknya butuh 3 pin ARGB, jadi gua colokin sekalian controllernya untuk ngecek, dan langsung aja kita nyalain. Oke, nyala ya, mantap tuh. Oke, cakep. Kita tunggu tampil ke layar. i5 12400F, RAM 16 2x8, nanti XMP-nya dinyalain, suhu aman tuh ya, 30-an juga. Oke. M2 tuh udah kebaca, M2 tuh mana nih? Nah, M2 tuh juga udah kebaca ya. Oke, habis ini gue install Windows dulu, habis install Windows baru deh kita ke casing. Oke, mantap. Urusan Windows kelar, gue rapihin kabel di casing kelar, rapihin kabel PSU kelar, masukin harddisk ke bracketnya kelar, langsung aja kita masukin PSU dan harddisknya ke dalam casing. Power supply harddisk sudah masuk, ini kita balikan. Sekarang kita akan masukin motherboardnya ke dalam casing. Motherboard udah masuk, sekarang gue mau colokin kabelnya ya teman-teman, dari mulai 24 pin USB 3, terus 8 pin apa ini namanya teh CPU ya, sampai front panel kita colok. Terus yang ini nanti gue rapihinnya barengan kipas ya teman-teman. Oke, mari kita colok dan rapihkan. Perkabelan duniawi sudah kelar ya, sudah dirapikan sebaik mungkin lah, sebet usahanya saya. Oke, sekarang kita balikin dan gua mau nyolokin semua fan, masang dulu ya, 3 fan depan, 2 di atas, 1 belakang, sekaligus kita rapihin kabel-kabelnya sampai nyolok ke controller ya. BTW di sini tombol resetnya gue masukin ke sini, jadi ganti warna, bisa dari remote, bisa dari tombol reset, bisa dari sini juga. Oke. Oke, kurang lebih kabel manajemennya, fan-nya semua jadinya seperti ini ya teman-teman. Cukup lah, yang penting bisa ditutup dan tidak klewer-klewer, alurnya kebaca gitu. Oke, sekarang kita mau masang komponen terakhir, yaitu si graphic cardnya Inno 3D RTX 3050 ya teman-teman. Habis ini kita langsung lihat aja video testingnya ya teman-teman. Testing nyala terakhir ya. Oke, mari kita lihat. Yup, ini dia, sudah rapi, sudah cakep ya. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin orang. Beda di cooler doang sama side storage, sisanya harusnya masih sama ya. Dan langsung aja kita nyalain karena semuanya udah siap ya. Bismillah. Oke, cakep ya teman-teman ya. Oke, kemarin nuansanya putih full, sekarang nuansanya putih RGB. Mau di setting juga bisa, tinggal
pencet aja remote-nya ada. Itu mah selera dari customer-nya aja ya, atau dari si pelanggan gue nya ya. Yowes teman-teman, karena PC-nya sudah jadi, sudah cakep, langsung aja abis ini preview PC beserta testingnya ya. Selamat menikmati.